Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin muhtaramin yang kami muliakan, segenap asatidz yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kajian, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, tentang hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sama-sama kita awali kajian kita dengan pembacaan suratul Fatihah, ditujukan kepada baginda Rasul berikut keluarga dan sahabat-sahabatnya, para anbiya, para aulia, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan maghfirahnya, menerima amal-amal solihnya, dan menempatkan ruhnya bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Keluarga kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang terkena musibah, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran, dan mudah-mudahan putra-putri kita Allah jadikan sebagai putra-putri yang solih dan solihah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Wabil khusus yang sedang bertolabul ilmi, mudah-mudahan Allah berikan futuh sehingga mudah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Nujaid Imran bin Husain al-Khuzai, diriwayatkan dari sahabat Abi Nujaid, dikunyah beliau, nama asli beliau adalah Imran bin Husain, nama asli Al-Khuzai, dari Khuza'ah. Beliau ini adalah merupakan salah satu sahabat Nabi yang dulu masuk Islamnya pasca terjadinya perang Khaybar. Setelah masuk Islam, beliau tergolong sahabat Nabi yang selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam medan-medan perang itu. Beliau tergolong sahabat Nabi yang terkenal mujabad dakwah. Doanya itu mudah dikabulkan oleh Allah. Dan beliau tergolong orang yang tidak sampai menyaksikan adanya fitnah dalam arti peperangan yang terjadi di internal sahabat, yaitu pihak Sayyidina Ali dan pihak Muawiyah. Beliau tidak berkenan untuk ikut campur terhadap ikhtilaf, perbedaan di antara keduanya, cenderung untuk menghindar.
Jadi saat terjadinya perbedaan pendapat antara Sayyidina Ali yang mempertahankan khilafah di Madinah, kemudian Muawiyah yang seolah-olah membuat kepemimpinan baru sebagai pemimpin pesaing katakanlah. Dan beliau ini termasuk orang yang lebih mengedepankan husnuzan, udahlah saya yakin semuanya benar, oleh karena itu saya nggak ikut kedua-duanya, tidak mau terlibat dalam pertikaian itu. Beliau dicatat oleh Imam Nawawi termasuk salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis sebanyak 180 hadis ya, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim akan kesahihannya. 180 jauh dibandingkan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan annam ra'atan min Juhainah ta'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Ada seorang perempuan yang datang ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena telah melakukan perbuatan zina. Faqalat, lalu perempuan tadi itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mengeluh, bukan tanya, mengeluh. Ya Rasulullah, asabtu haddan fa'akimhu alayya. Rasul, kumohon kau berkenan untuk mengeksekusiku, menghukumku. Ya. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyah. Ketika perempuan itu, beliau memohon kepada Nabi agar Nabi memberikan hukuman kepadanya karena telah melakukan perbuatan zina. Nabi kemudian memanggil walinya, bapaknya dipanggil, Pak, sini Pak. Setelah dipanggil orang tuanya, faqala, lalu Rasul bersabda, ahsin ilaiha, perlakukanlah secara baik terhadap anakmu itu. Fa idza wada'at fa'tini, nanti setelah ia melahirkan bawa dia ke sini. Ya. Fa fa'ala fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fa suddat 'alaiha siyabuha. Lalu walinya juga melakukan persis seperti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi, dan kemudian begitu ia telah melahirkan anaknya, Rasul memerintahkan kepada para sahabat untuk mengikat itu perempuan dengan menggunakan pakaiannya, summa amara biha farujimat, lalu kemudian dirajam. Hadis ini dihadirkan oleh Imam Nawawi untuk pelajaran bagi kita bahwa dulu itu ada sahabat Nabi, ketika ia melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahannya, dan kemudian dia meminta agar hukum itu diberlakukan ketika ia masih di dunia, karena dia yakin bahwa siksa yang paling dahsyat itu adalah siksa yang kelak Allah berikan ketika seseorang itu sudah berada di akhirat. Dan siksa di akhirat itu akan ditiadakan oleh Allah ketika di dunia dia mau menjalani hukuman rajam tadi itu. Ya. Oleh karena itu dalam sarahnya Imam Nawawi beliau
menegaskan bahwa hadzal hadis ini menunjukkan bahwa memang siksaan yang berada di dunia itu bisa menghilangkan siksaan yang kelak akan Allah berikan yang semestinya di akhirat. Jadi ada dosa yang andaikan di dunia itu tidak dihukum, maka hukuman itu akan diberlakukan di akhirat. Ketika di dunia sudah dijalankan, maka di akhirat ditiadakan. Ada sebagian hamba Allah, dia adalah warga Indonesia, dia hampir sama kasusnya. Dia melakukan sebuah kesalahan, melakukan perbuatan zina. Karena di NKRI belum diberlakukan hukum itu, lalu kemudian dia pergi ke suatu daerah, kemudian dia ikrar, dia mengaku dan bahwa dia telah pernah melakukan perbuatan zina dan dia minta dihukum di situ. Ini menunjukkan bahwa orang yang baik itu adalah satu orang yang memang mengakui kesalahannya. Yang kedua, dia yakin bahwa kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dibandingkan dengan dunia. Itu selalu menjadi prinsip atau pegangan hidupnya. Orang kalau dihukum di dunia, hukuman itu tidak berlangsung lama dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu lebih lama lagi. Ya. Tegaskan lagi oleh beliau, fihi dalilun ala annal hadda yukaffiru dzambal ma'siyah alladhi haddalaha. Ya. Makanya dulu ada laki-laki yang sama dengan perempuan ini, dia datang ke Nabi mengaku bahwa dia melakukan perbuatan zina. Ini termaktub dalam kitab Nashihul Ibad. Dia minta dihukum oleh baginda Nabi. Nabi beliau menyarankan agar kasusnya itu ditutup. Udah, jangan bilang siapa-siapa. Ya. Karena dalam permasalahan zina ini merupakan masalah yang bisa dikatakan masalah besar. Dan Nabi menyarankan kalau ada orang yang sudah terlanjur berbuat zina, jangan sampai diceritakan ke siapapun, tuh jangan. Kalau dia menyadari bahwa itu sebuah kesalahan, ya udah, yang lalu biarlah berlalu. Taubat dengan taubatan nasuha. Cuma sekarang dengan adanya medsos ini malah terkadang medsos dijadikan bahan curhatan. Lebih miris lagi adalah ketika dia melakukan perbuatan zina malah bangga dia. Di statusnya itu kawin baru 4 bulan, hamilnya istri sudah 6 bulan. Allah. Statement itu kan menunjukkan bahwa dia seolah-olah bangga dengan apa yang dilakukan, padahal itu keliru. Semestinya disesali. Nabi nyuruh, udah jangan campurkan siapa-siapa. Rasul, hukum aku Rasul. Udah gak usah. Hukum aku Rasul. Dari wajahnya itu tampak rasa takut yang luar biasa. Bahkan berkeringat katakanlah. Apa yang menjadikan engkau melakukan seperti ini? Ditanya oleh Rasul. Jawabannya, sungguh aku betul-betul takut dengan apa yang kelak akan Allah perbuat kepadaku ketika aku sudah berada di akhirat. Lebih parah lagi adalah ketika kita melakukan kesalahan di dunia, sudah kita salah, kita tidak ngaku salah. Ada yang lebih parah lagi, cenderung mencari kesalahan orang lain. Yang salah dia itu, bukan saya, katanya. Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, Rasul mengajarkan kepada kita bahwa walaupun orang itu melakukan kesalahan,
kita tidak boleh mencemooh. Ahsin ilaiha, perlakukan dengan baik pada perempuan tadi itu. Semisal kita tahu bahwa ada kenalan kita yang melakukan kesalahan, jangan pernah kita ejek. Kita belum pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di kemudian hari. Khawatirnya malah apa yang dibahasakan oleh Ustadz Husnul di tempat beliau itu ada peribahasa, wong alok bakal nemplok. Iya bang ya, wong alok bakal nemplok. Orang itu kalau ngijik, suatu saat ejekannya itu akan kembali kepada pribadinya. Nah itu. Jadi kita harus berlaku baik, berlaku sopan kepada yang bersangkutan. Ya. Kemudian summa shalla alaihi. Setelah dirajam, perempuan itu meninggal dunia, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mensolatkan jenazahnya. Rasul mensolatkan jenazah mantan pezina yang telah dieksekusi mati. Melihat kejadian itu, faqala lahu Umar. Umar berkata kepada baginda Nabi, tusalli alaiha ya Rasulullah. Rasul, apa engkau mensolatkan jenazahnya Rasul? Waqad zanat, padahal dia sudah zina. Qala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasitum fahal wajadta afdal min man anja'at bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Rasul dengan tegas beliau mengatakan, ya, aku akan mensolatkan jenazahnya karena dia betul-betul datang kepadaku dalam keadaan taubat dengan taubatan nasuha. Yang andaikan taubatnya itu dibagi antara 70 orang yang ahli maksiat di Madinah ini, di kota ini, artinya maksiatnya 70 orang yang ada di ahli Madinah, tapi itu hanya taubat secara ecek-ecek. Ada 70 orang di Madinah, ecek-eceknya taubat. Ecek-ecek itu ya pura-pura taubat, padahal dia adalah orang munafik. Di hadapan Nabi dia mengatakan, Nabi saya tidak akan begini lagi, Nabi saya tidak akan begini lagi. Tapi di belakang Nabi dia adalah serigala berbulu domba. Di depan kelihatannya baik, tapi di belakang menikam. Itu ngeri orang munafik itu. Orang munafik yang ecek-ecek taubat sebanyak 70 itu dibandingkan dengan satu perempuan yang tadi taubatan nasuha itu, gak ada bandingannya. Artinya dibandingkan dengan satu perempuan yang taubatan nasuha, jauh lebih mulia yang satu itu tadi ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, wahal wajadta afdhala min ja'at bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Apakah engkau pernah menemukan seorang perempuan yang datang kepada Allah dalam keadaan taubat dan kemudian diterima oleh Allah dan kemudian kau mengingkarinya? Orang itu datang kepada Allah tulus. Dia rela dihukum di dunia karena untuk membebaskan hukuman kelak di akhirat. Orang inilah yang lebih afdal, kata Nabi. Sehingga tidak perlu kita ingkari. Ya. Dari hadis, di penghujung hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa ini menunjukkan bahwa orang itu walaupun masa lalunya kelam, pernah berzina, pernah mencuri, pernah
apalagi berani ke orang tua. Ketika dia taubat, maka hendaknya ya jenazahnya itu disolatkan, karena dengan mensolatkan jenazah itu akan meringankan siksa kuburnya, akan memudahkan ia untuk lolos saat nanti dihisab. Itu keutamaan di dalam mensolatkan jenazah. Dan hadis inilah yang dijadikan referensi dalil oleh Imam Syafi'i bahwa walaupun ahli zina tetap disolatkan. Ada hadis terkait dengan bunuh diri. Ada orang mati karena bunuh, ini dosa besar juga ini. Di riwayat itu dikatakan Rasul tidak berkenan untuk mensolatkan, tapi Rasul membiarkan para sahabatnya untuk mensolatkan jenazahnya. Artinya apa? Sebagai pemimpin, Rasul sebagai pemimpin, beliau ingin memberikan efek jera kepada orang, jangan terlalu mudah putus asa dan pada akhirnya bunuh diri. Atau ada juga orang yang hutang, tidak mau membayar hutang di masa hidupnya. Rasul juga tidak berkenan untuk mensolatkan. Ya. Mudah-mudahan Allah bebaskan hutang kita. Ya, kita ingat-ingat, kita masih punya hutang gak ya? Dengan siapa ya? Kita carilah. Jangan sampai ada hak adami yang masih nyangkut ke kita di saat ajal menjemput. Itu nanti akan membahayakan tentunya. Ya. Baik, hadis pertama. Hadis yang kedua. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, baginda Nabi pernah bersabda, lau anna libni adam wadiyan min dhahabin ahabba ay yakuna lahu wadiyan. Andaikan manusia itu punya emas satu lembah itu dipenuhi dengan emas, niscaya ia masih kepingin punya emas 2 lembah lagi. Hadis ini hanya ingin mengatakan manusia itu sosok ciptaan Allah yang serakah secara umum. Ambisi untuk menguasai sesuatu itu cukup besar. Ya. Jarang yang qanaah itu, jarang menerima apa adanya, selalu merasa kurang. Dulu belum punya rumah, enak kalau punya rumah sendiri. Udah punya motor, enak kalau punya mobil kayaknya. Mobil punya, enak kalau mobilnya 2, istri 1, suami 1. Istri sudah punya mobil, suami sudah punya mobil. Ini enak kalau punya rumah sewanan ya. Sudah punya rumah sewanan, enggak ada habisnya pokoknya. Ya, itulah tabiat manusia. Ya. Tabiat manusia. Bahasa Al-Qur'annya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh kecintaan manusia terhadap khair, yang dimaksud dengan khair itu adalah harta. Itu dahsyat. Dulu para sahabat bingung dalam menafsirkan khair ini kalimat apa ya artinya. Biasanya kalimat khair itu artinya kan bagus, baik. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh kecintaan manusia terhadap khair dahsyat sekali. Faktanya orang itu diajak sholat dibandingkan dengan diajak ke mall lebih memilih, umumnya loh ini. Yang di sini pengecualian semua kayaknya. Iya kan? Pilih ke mall atau ke sholat? Mall aja dulu.
Ya Allah, sungguh kecintaan manusia terhadap khair ini dahsyat. Padahal kenyataannya untuk melakukan ibadah itu berat dibandingkan dengan melakukan hal yang bukan bernilai ibadah. Dibandingkan dengan baca Quran kayaknya lebih nikmat ngobrol. Betul apa? Baca Quran dapat 3 lembar mata sudah pedas, ngantuk. Ngobrol 3 jam terasa singkat. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas beliau menafsirkan yang dimaksud dengan khair itu adalah mal, harta. Makanya sahabat Nabi itu takjub dengan Abdullah bin Abbas. Kalau punya masalah terkait dengan tafsir Al-Quran, biasanya yang dijadikan rujukan ya Abdullah bin Abbas ini. Karena beliau adalah salah satu sepupu Nabi, sahabat Nabi yang pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan Abdullah bin Abbas dan ajarkan kepadanya tentang takwil Al-Quran. Nah, ini pakar tafsir ini. Makanya ada tafsir namanya tafsir Ibnu Abbas. Contoh lain, ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, saat pertolongan Allah dan penaklukan kota Makkah tiba. Selesai turun ayat itu, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman bahagianya luar biasa karena akan ke Mekah dan akan menaklukkan kota Makkah. Selama ini ketika di Mekah terintimidasi mereka itu, ditekan oleh kafir Quraisy. Allah menginformasikan bahwa Mekah akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Bahagianya luar biasa. Saat bahagianya, umumnya sahabat bahagia, Abdullah bin Abbas beliau malah menangis. Menangis beliau. Ditanya oleh para sahabat, ya Ibnu Abbas, bukankah ini merupakan kabar gembira? Tapi kenapa kau malah justru menangis? Jawaban Abdullah bin Abbas, kalau Makkah sudah ditaklukkan, kalau pertolongan Allah telah tiba, kalau tugas Nabi Muhammad telah usai, itu artinya sebentar lagi Nabi Muhammad akan meninggalkan kita. Wow. Cara berpikirnya itu luar biasa. Senyuman berubah menjadi tangisan. Karena mereka tidak rela ketika nanti ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dikasih oleh mereka. Ya. Walam yamla afahu illa turab wa yatuballah ala man tab. Dan mulutnya itu tidak akan merasa penuh kecuali sudah disumbat oleh turab, debu, tanah. Kalau sudah plek begitu, nah sudah nggak doyan dunia lagi dia. Ya, kalau sudah plek masuk kuburan. Ya. Oleh karena itu, di antara doa Nabi Isa yang kemudian turun-temurun diamalkan oleh Nabi Khidir, diamalkan oleh masyayikh kita, Kiai Hamim Jazuli atau yang terkenal dengan Kusmi itu, doa beliau adalah Allahumma ij'alid dunya tahta aidina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jadikan dunia ini berada di bawah tanganku, kekuasaanku. Jangan sampai dunia itu menjadi penyebab prihatinnya hatiku, ya Allah. Jangan sampai ada di hati kita. Kita melihat dunia ini titipan. Bagaimana agar dengan dunia ini aku bisa lebih dekat kepada Allah. Cara berpikirnya demikian. Tapi ketika kita sudah merasa memiliki dunia, maka andaikan suatu saat dunia ini diambil oleh Allah, maka kita akan merasa berat. Karena kita merasa memiliki. Padahal dalam hadis qudsi itu dikatakan bagaimana orang itu masih merasa, bagaimana orang itu yakin dengan adanya hisab sementara mereka terus mengumpulkan dunianya. Dengan hisab yakin dia,
sementara dia terus berusaha untuk mengumpulkan dunia. Artinya logika sederhana kita, orang yang banyak hartanya ya banyak lama hisabnya. Kecuali kalau orang itu mampu untuk menggunakan dunianya untuk sarana mendekatkan dirinya kepada Allah, diwakafkan atau mungkin digunakan untuk membantu yang lemah, itu luar biasa, hisabnya mudah. Ya, dan terakhir kata baginda Nabi, wa yatubullah ala man taab. Allah akan menerima taubatnya orang yang mau bertaubat, walaupun masa lalunya punya kecintaan dunia yang berlebihan. Tapi ketika dia taubat, menjadikan dunia hanya sebagai sarana untuk mendekatkannya kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya. Dan manusia terbaik adalah manusia yang selalu bertaubat kepada Allah. Hobinya itu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tawabin itu suka bertaubat, hobi taubat. Ya. Baik, mungkin untuk sementara itu saja. Bapak Ibu yang kami muliakan, masih ada sekitar 6 menit. Silakan sekiranya ada yang perlu ditanyakan. Satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Nabi bersabda, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahadahuma al-akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa. Kalimatnya begitu, Pak. Allahu yadhaku. Allah selalu tertawa. Dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, kalau kita menemukan redaksi yang seperti ini, itu harus ditakwil, harus dimaknai dengan makna yang patut bagi Allah. Maksudnya tertawa itu ridho, Allah ridho, maksudnya begitu. Artinya dalam memahami Al-Quran ataupun hadis, kita tidak boleh letterlek apa adanya, maksudnya itu ya tekstualis, teks yang begitu ya begitu pemahamannya. Oh, nggak bisa begitu, bahaya. Memahami Al-Quran tanpa menggunakan tafsir, bahaya. Memahami hadis tanpa melihat penjelasan para ulama, berbahaya. Apalagi sampai referensinya itu adalah Google, hanya translate itu. Teks hadis ditulis kemudian ditranslate ke Google, bahaya. Karena dalam bahasa Indonesia itu ada satu kalimat yang punya makna bervariatif. Kayak dalam bahasa Indonesia itu ada istilah apa? Sinonim, ada istilah antonim, ada lawan kata, ada satu kata yang punya makna banyak, ada beberapa kata tapi maknanya sama. Itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab juga ada istilah lafadz mustarok, ada istilah muradif, ya begitu. Sehingga harus dijelaskan ini. Allahu yadhaku, Allah tertawa, maksudnya Allah ridho ila rajulaini, kepada dua orang yang salah satunya itu membunuh kepada yang lain. A membunuh kepada si B, tapi yadkhulanil jannah, keduanya sama-sama masuk surga. Ini gimana nih ceritanya? Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Ternyata B yang terbunuh itu dia jihad di jalan Allah, akhirnya terbunuh, akhirnya masuk surga. Tinggal yang satu, yang A, summa yatubullah alal qatil, kemudian Allah menerima taubatnya orang yang membunuh tadi itu. Orang yang membunuh itu taubat kemudian diterima oleh Allah. Fayuslim, dia masuk Islam. Fayustashhad, lalu setelah itu, setelah masuk Islam dia mati dalam keadaan syahid. Melihat kejadian ini Allah tertawa, kayak lucu gitu. Ya.
Padahal hadis yang belumnya mengatakan al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Itu kalau memang kedua-duanya punya keinginan untuk membunuh lawannya dan tidak bertaubat. Jadi kedua hadis ini sebenarnya tidak bertentangan, tidak. Tapi kalau bertaubat, taubatnya taubatan nasuha, Allah adalah Maha Tawwab, penerima taubat. Ya. Baik, itu terakhir dari hadis kaitannya dengan taubat. Insya Allah ke depan akan membahas tentang sabar. Ya, sabar. Ada yang bertanya kan? Gak ada? Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kenapa? Usaha taubat harus ada. Memang untuk menentukan semuanya adalah Allah. Cuma kita sebagai hamba Allah kita harus berusaha. Usaha untuk mendapatkan taubatan nasuha. Gimana? Pertama, kita harus menyesali dengan kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan. Yang kedua, kita memperbanyak bacaan istighfar. Upayakan antara lisan dengan hati kita itu bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, ikhlaq, menghentikan kemaksiatan kita. Jangan pula pokoknya taubat ya Allah, besok ada kesempatan lanjut begitu. Kan kadang ada yang model begitu itu. Ya. Kemudian yang keempat, kalau kaitannya dengan hakul adami, semisal kita pernah ngambil mangganya Pak Ari, ya harus kita selesaikan urusan itu. Pak Ari, dulu mohon maaf 2018 mangga di depan rumah Pak Ari saya ambil. Berapa itu harganya? Oh ya Allah, ternyata Bapak yang ngambil ya. Dulu itu buah perdana 3 biji, saya bungkus, saya tunggu-tunggu. Oh ternyata hilang tanpa jejak, Bapak yang ngambil. Gini aja Pak, karena itu kami dulu sangat kecewa. 1 biji harganya 400.000. Wah 400.000, jadi berapa ini 3 biji? 1.200.000, bayar 1.200.000. Selesai urusan. Kalau nggak begitu nggak selesai Pak. Kecuali kalau Pak Ari beliau nanam mangganya itu di lahan umum. Kan di Batam kadang banyak ini. Ini lahannya sampai di sini. Di depan itu ada lahan kosong atau kadang ya fasum sebenarnya atau jalan. Main tanam aja. Oh kalau sudah ditanam begini kita semua berhak berarti. Nggak perlu minta halal ke beliau. Walaupun beliau yang nanam. Gitu Pak. Ya. Ada yang lain? Nah ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat taubat itu sifatnya sunnah Pak, gak sampai kepada hukum wajib. Ya, kalau ingin melakukan sholat sunat bagus, tapi kalau enggak dengan istighfar tapi serius, insya Allah taubatnya itu taubatan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, sholat taubat itu bukan sebuah keharusan, bukan, tapi itu hal yang sifatnya sunnah, dilakukan baik, kalau enggak ya enggak ada masalah. Gitu Pak ya. Baik, mungkin untuk sementara itu saja dulu. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.